Video pembelajaran tentang ketiga industri hari ini akan membahas tentang hazard dan berbagai macam jenis hazard. Berbicara Intinya tentang tadi ketiga hazard industri adalah atau tempat suatu ketiga pasti sumber tidak akan potensi lepas dari bahaya. kecelakaan Jadi kerja. apapun yang Kecelakaan berpotensi kerja memberikan umumnya bahaya, disebabkan apapun yang oleh mengancam adanya hazard. manusia, Hazard atau sendiri apapun yang adalah bisa menyebabkan sumber bahaya kerusakan terhadap potensial manusia, barang, yang dan dapat lingkungan kita menyebabkan sebut dia sebagai kerusakan hazard. atau harm. Tadi sudah Hazard dapat disebutkan berupa bahwa bahan siapa saja yang bisa kimia, menjadi hazard, itu boleh bahan kimia, bagian mesin, bentuk energi, energi, metode bagian kerja, mesin, atau prosedur situasi kerja kerja. yang tidak Jadi aman, kalau situasi membahas kerja tentang yang bahan tidak aman. kimia, Nah, di otomatis slide-slide kalian yang berikutnya sudah ini, akrab dengan saya memberikan laboratorium di beberapa teknik kimia, kalian kategori sudah hazard. akrab Jadi hazard menggunakan itu bahan-bahan dikategorikan kimia, menjadi kalian beberapa juga sudah bagian. tahu Yang pertama bagaimana di sini adalah dampak biomekanis atau dan efek jika postural. kita terpapar oleh Posturan bahan berarti kimia. posture Tingkat terkait dengan bahaya atau dampak-dampak postur, tersebut gerakan, bisa atau dicek kekuatan di yang MSDS berulang ya atau kalau berkelanjutan yang bahan dilakukan kimia. oleh manusia. Lalu ada Misalnya hazard berupa contohnya bagian membungkuk mesin. berlebihan, Contohnya bekerja kamu dengan sedang tangan di melakukan atas bahu. penyelepan Maksudnya dalam atau waktu yang lama memakai kamu harus mengangkat blender tangan di misalnya, dalam tapi blendernya mengerjakan tidak suatu ada pekerjaan atau tutupnya, kegiatan. atau bagian Di seleb biomekanis dan tidak ada postural tutupnya, ini di atas blade-nya juga sudah terbuka saya begitu tuliskan saja, maka bahwa otomatis itu ya, merupakan suatu postur, sumber gerakan, atau bahaya yang kekuatan yang dapat berulang menyebabkan atau kecelakaan kerja. berkelanjutan Lalu ada seperti yang bentuk tercantum energi. di Di bawah sini yang di dimaksud list-list ini adalah misal selama kalian lebih dari terpapar 30 energi menit panas, pada jadi suatu terkena waktu bara-bara atau yang panas, selama lebih terlalu dari panas, 2 terlalu dingin, jam itu juga dalam merupakan suatu satu sumber hari bahaya kerja. tersendiri. Jadi ini Dan adalah yang suatu terakhir, yang gerakan masuk yang dalam manusia kategori hazard, lakukan di sini kalau adalah dilakukan 30 metode menit kerja atau berturut-turut situasi atau kerja. dengan total 2 Jadi jam di prosedur hari kerja, percobaan, itu bisa lalu merupakan bagaimana atau bisa kondisi kita ruang sebut sebagai kerjamu, hazard bagaimana atau kondisi potensi tempat bahaya. kerjamu, Potensi bagaimana bahaya yang mengancam lingkungan di siapa? tempat Potensi kerjamu, bahaya yang itu mengancam juga merupakan manusia. salah Di satu sini juga bentuk ada sumber beberapa bahaya list, nanti bisa potensial dibaca yang sendiri. dapat Di sini ada menyebabkan gerakan yang kerusakan sangat atau cepat, harm. tekukan Kerusakannya pergelangan bukan tangan hanya yang untuk berlebihan. Jadi kita, ada human gerakan-gerakan manusia, postur tapi ya juga dari bisa manusia untuk yang bisa lingkungan dan menimbulkan juga atau material. berpotensi Jadi sebagai hazard itu bahaya. potensi bahaya yang dapat menyebabkan kerusakan baik terhadap manusia maupun lingkungan. Berarti nanti kalau manusianya cedera atau terluka. Kalau lingkungan, terhadap lingkungan, kerusakannya berarti nanti lingkungannya tercemar. Dan yang ketiga, kerusakan juga bisa terhadap atau dialami oleh material, berarti materialnya rusak. Nah, berikut adalah kategori-kategori, jadi hazard itu dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah biomekanis dan postural. Di sini berkaitan dengan postur tubuh, gerakan, atau kekuatan yang berulang-ulang atau berkelanjutan, seperti yang tercantum di bawah ini. Jadi ada list-listnya ini sudah saya cantumkan, dilakukan selama lebih dari 30 menit pada suatu waktu, atau selama lebih dari 2 jam dalam satu hari kerja. Misal contoh di situ ada membungkuk berlebihan, kamu dalam 30 menit harus membungkuk terus tanpa berhenti, tanpa istirahat, itu merupakan salah satu sumber bahaya biomekanis dan postural. Atau dalam satu hari kerja, misalnya kamu kerja 8 jam, 2 jam diantaranya itu berisi aktivitas kamu sedang membungkuk meskipun tidak dalam full waktu 30 menit. Misal, jam 7 sampai jam 7 seperempat kamu membungkuk 15 menit. Kemudian beberapa jam lagi kamu bungkuk lagi 15 menit. Nah, itu kalau ditotal selama 2 jam, maka bisa dikategorikan sebagai sumber bahaya atau masuk dalam hazard. Contohnya banyak sekali. Ada membungkuk berlebihan, ada bekerja dengan tangan di atas bahu, jadi tangannya ngangkat terus. Terus bagian tubuh mencapai ke depan atau ke samping lebih dari 30 cm. Menjangkau di belakang tubuh. Kamu jadi harus ngambil barang di belakang badanmu, kamu otomatis bukan balik badan ya, tapi tanganmu aja yang meraih. Nah, itu juga berbahaya atau masuk dalam kategori sumber bahaya potensial. Dan masih banyak lagi, bisa dibaca sendiri beberapa contoh dari sumber bahaya potensial kategori biomekanis dan postural. Jadi ini lebih ke postur atau gerakan dari manusia. Jadi gerakan kita itu juga bisa menyebabkan atau berpotensi sebagai sumber bahaya. Duduk terlalu lama, duduk membungkuk, itu juga merupakan salah satu sumber bahaya potensial yang bisa menyebabkan kerusakan terhadap dirimu sendiri atau terhadap manusia.
Kategori yang kedua adalah lingkungan fisik dan desain tempat kerja. Di sini ada beberapa contoh seperti housekeeping yang buruk. Ini tuh biasanya contohnya misal ada barang jatuh, nggak segera diambil, lalu ada area kerja yang basah, nggak segera dipel, atau misalnya di depan kamar mandi biasanya kan suka ada basah ya, tapi nggak diberi rambu-rambu, awas lantai licin dan lain sebagainya. Itu masuk ke housekeeping yang buruk. Termasuk di sini juga dituliskan misal ada tumpahan atau limbah yang tidak tertampung, kemudian permukaan kerja yang tidak rata atau licin. Lalu di sini ada radiasi masuk ke lemari atau kamar pendingin. Jadi kamar pendingin kayak misalnya ada restoran-restoran yang punya suatu kamar pendingin yang digunakan untuk menyimpan daging seperti itu ya, bahan-bahan makanan. Nah, masuk ke dalam situ itu juga merupakan suatu sumber potensi bahaya. Lalu ada contoh lagi, bukaan atau celah yang tidak terlindungi. Biasanya ada tempat pembuangan air ya, kalau di pilot plant ada buangan air, di situ ada lubang-lubangnya kan. Nah, kalau kamu menggunakan sepatu yang runcing, mungkin cewek-cewek ya ini, itu bisa keselip masuk ke situ, nanti bisa jatuhnya kayak seleo. Termasuk pencahayaan yang buruk, itu juga masuk dalam salah satu sumber potensi bahaya. Jadi kamu membaca di tempat yang kurang pencahayaan itu berpotensi bahaya karena bisa merusak penglihatanmu. Terpapar pada tingkat kebisingan yang berbahaya. Contoh tingkat kebisingan di pilot plant ada di ruang utilitas. Di situ ada kompresor. Kalau kamu diem di situ terus dalam beberapa jam pasti telingamu akan pengang karena bunyi kompresor yang cukup kencang. Nah, itu merupakan satu paparan eh, sumber bahaya berupa tingkat kebisingan, termasuk pelabelan kontrol yang membingungkan atau tidak memadai. Jadi ada bahan-bahan kimia nggak diberi label nama, kadaluarsa, tanggal pembelian itu akan membahayakan. Nanti siapa tahu ada yang haus, terus karena di dalam botol bening seperti air mineral langsung diteguk aja. Atau karena tidak ada labelnya, bahan kimia digunakan padahal sudah expired. Nah, itu juga merupakan salah satu potensi sumber bahaya yang bisa bukan hanya merusak manusia, tapi juga merusak lingkungan ya, kalau ada tumpahan dan limbah yang tidak tertampung segala macam. Kategori yang ketiga dan keempat adalah mekanik dan listrik. Kalau mekanik di sini ada beberapa contohnya, rambut atau pakaian perhiasan yang menjuntai ya, terutama dapat terjerat dalam komponen yang bergerak. Makanya kalau praktikum yang tidak memakai kerudung, maka rambutnya harus dikuncir. Yang memakai kerudung, kerudungnya dimasukkan atau ditutupi dengan jas laboratorium supaya kain atau rambut tadi itu tidak menyenggol alat lain atau bahkan bisa membuat kamu terperangkap atau terjerat alat yang bergerak. Lalu di sini ada orang atau bagian tubuh terperangkap, terpotong di antara komponen bergerak. Jadi kalau di industri atau perusahaan pasti alatnya besar-besar gitu ya, ada alat yang pakai blade atau crusher seperti itu. Nah, kita bisa masuk ke dalam situ dan terpotong. Kemudian kalau dari kategori yang keempat adalah listrik ya, pasti kita udah tahu ya, listrik itu bahayanya cukup besar gitu. Apalagi misal kamu nyolokin sesuatu nggak pakai sendal. Apa sih fungsi sendal itu gitu? Sendal itu kan dari karet isolator ya, jadi menghambat aliran listrik masuk ke dalam tubuhmu gitu. Lalu bahaya dari listrik lagi ada colokan, satu colokan itu dikasih kabel T masih dikasih kabel T lagi. Jadi beban colokan itu terlalu besar, itu juga merupakan salah satu sumber bahaya. Terus ada ledakan atau penyalaan komponen listrik karena korslet, itu juga merupakan salah satu sumber potensi bahaya. Dan yang di sini juga ditulis akses tidak sah ke layanan listrik atau switchboard atau kontrol. Jadi misal kalau di pabrik atau perusahaan atau industri tidak sembarang orang bisa mengakses panel listrik, tidak sembarang orang bisa ngebongkar gitu aja suatu kabel atau colokan. Pasti harus ada SOP
dan izin kerja untuk melakukan pembongkaran tersebut. Akses-akses yang tidak sesuai dengan izin kerja itu merupakan salah satu sumber potensi bahaya yang sangat luar biasa besar untuk perusahaan dan industri. Kategori selanjutnya adalah bahan kimia dan toksisitas. Ya, pasti kalian udah tahu lah ya, bahan kimia dan tingkat racunnya seperti apa, karena kita sudah sering sekali dalam kegiatan sehari-hari beraktivitas menggunakan bahan kimia di laboratorium. Bisa menyebabkan ledakan, kecelakaan, macam-macam ya, manusia, badannya manusia terluka, infeksi pernafasan, kulit, dan lain sebagainya. Lalu kategori selanjutnya adalah biologis dan manusia. Di sini paparan hewan yang berbisa atau berbahaya. Misal kamu kerja di daerah yang pedalaman gitu ya, biasanya yang ngebor-ngebor atau tambang gitu, kerjanya cukup di daerah pedalaman, pasti banyak binatang-binatang yang berbisa atau berbahaya bagi manusia. Nah, itu juga bisa merupakan salah satu dimasukkan ke kategori sumber bahaya potensial. Lalu paparan zat alami yang beracun, nggak sengaja ketemu jamur, jamurnya dimakan. Nah, itu kan juga merupakan salah satu potensi bahaya gitu kan. Kenapa kok di situ ada jamur gitu? Kalau nggak ada kan berarti bahayanya hilang. Terus di sini tabrakan tidak sengaja dengan orang lain. Biasanya kalau nggak sengaja tabrakan itu disebabkan oleh unsafe behavior atau unsafe act. Jadi perbuatan yang tidak aman. Misalnya kamu di laboratorium bercanda, guyon-guyon, terus kemudian kejar-kejaran sampai akhirnya ketabrak. Nah, itu bisa merupakan salah satu sumber potensi bahaya. Dan kategori selanjutnya adalah pengaturan organisasi dan prosedur. Di situ ada beberapa contoh, misal P3K-nya nggak mencukupi atau memadai, perencanaan keadaan daruratnya nggak baik, rotasi pekerjaan, misalnya satu orang itu disuruh lembur terus setiap hari, itu pasti merupakan pasti masuk ke sumber potensi bahaya baru, karena orang itu kelebihan beban bekerja. Istirahat yang kurang itu juga masuk ke sumber potensi bahaya yang baru. Dua kategori berikutnya, yang pertama adalah lingkungan sosial psikologis dan desain tugas. Misalnya di sini ada contohnya kurang kejelasan dalam peran kerja. Jadi tiba-tiba nggak ada pembagian job desk, nggak ada keterangan disuruh ngapain aja, kerjanya harus seperti ini, kerjanya harus seperti itu, tiba-tiba sudah langsung disuruh kerja. Itu merupakan sumber potensi bahaya. Jadi pekerjanya masih bingung, ini saya disuruh ngapain gitu kan ya. Habis gitu, ketidakcocokan antara tuntutan tugas dan perilaku pekerja atau masyarakat. Dan bisa jadi ketidakcocokan antara ilmu pengetahuan dan tugasnya. Manusianya nggak kompeten, tapi karena kekurangan pekerja, kita suruh aja, itu juga masuk sumber potensi bahaya. Lalu lingkungan alami atau alam. Di sini ada kebakaran semak-semak, orang jadi hilang atau sakit di lokasi terpencil. Habis gitu terpapar kondisi lingkungan yang ekstrim, panas, dingin, kering, basah, bersalju, ada badai, itu juga masuk ke salah satu sumber potensi bahaya.